Hari Rabu Prapaskah yang ketiga tanggal 26 Maret 2025. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, dan perjalanan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yolung, Ansel Ling Yolung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk Auntie Regina Ho, Auntie Elizabeth Ho di Kuching. Juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni Stefani, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga, untuk Ibu Tresia Liubun yang pada hari ini sedang mengalami kemoterapi untuk penyembuhan kanker payudaranya, diberikan kelancaran dan juga kesehatan dalam operasinya, dan juga mohon kesejahteraan dan kesehatan Stefani Amalia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Nakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk dari keluarga Franciscus di Batumas mohon kesehatan dan kesembuhan, pemulihan kesehatan dari Rosalina Imbuk dan kesejahteraan, untuk Franciscus, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun, Anggi Brigita, dan John Kennedy. Untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika serta anak-anaknya, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Resia Agus S. dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Esto dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahya Samson mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernandi Lim. Dan juga untuk Ibu Aniswila dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan. Untuk Sister Gregoria Adirani dan kesejahteraan Servasius Ion Medi Kucing. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Afe Yupita, Jeffrey Liung, Jeffrey Nidim di Eropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk keluarga Anti Sylvia di Kucing, Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asodarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya. Untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatannya. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Martinus Marono, mohon kesehatan dan kelancaran penjualan tanah. Dari Ibu Christina Sauni dan keluarga di Singkawang, mohon kesehatan. Dan juga untuk Yuliana Yusinori Ayang, untuk Bapak Sioliong di Batu Keling dan umat stasi Veronica, untuk Ibu Lucia di Singkawang dan keluarga,
dan juga untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, dari Bapak Jul di Sanggau Kapuas. Mohon ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah papanya Benyamin Buyung dan ibunya Cecilia Husni serta abang iparnya Inga Arifin. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Teguhkanlah langkahku seturut janjimu, dan janganlah suatu kejahatan pun menguasai aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Menepati hukum bagi kebanyakan orang modern dianggap sebagai perbudakan diri. Tidak selalu kita melihat hubungan antara peraturan dengan kebahagiaan. Namun akhirnya tiada persaingan antara kehendak Tuhan dengan tujuan hidup kita. Memang ada godaan untuk lebih mementingkan hukum dan peraturan daripada manusianya. Cinta kasih harus tetap menjadi daya penjiwa usaha dan karya kita. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam masa Prapaskah ini kami Kau bimbing dan Kau ajar dengan sabda. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepadamu sepenuh hati, dan dalam doa bersatu sebagai umat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa di padang gurun di seberang sungai Yordan berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tinggallah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki, kamu duduki. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata para bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang memiliki Allah yang begitu dekat padanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita berseru kepadanya, dan bangsa besar manakah yang memiliki ketetapan dan peraturan begitu adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, jangan sampai kamu lupa hal yang dilihat matamu sendiri, dan jangan sampai semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semua itu kepada anak-anakmu, cucu-cucu dan cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah, Mazmur tanggapan dengan refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya di bumi dan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kebenaran. Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit bersabdalah Yesus kepada para murid, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun takkan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lakukanlah ketetapan-ketetapan itu dengan setia. Perintah dan hukum Tuhan bukan untuk menjadikan kita budak, tetapi membimbing kita menuju kebahagiaan dan tanah perjanjian. Menempati hukum mengandaikan kebijaksanaan dan pengertian yang mendalam. Hidup mematuhi kehendak Tuhan juga memberi kepastian bahwa Tuhan amat dekat. Setiap kali kita berseru, Tuhan dekat dengan kita. Siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah Taurat akan menduduki tempat yang tinggi. Yesus datang bukan untuk menghapus hukum lama, melainkan untuk melaksanakannya. Soalnya bukan menepati hukum secara harafiah, tetapi untuk melihat kehendak Allah dalam hukum itu. Barang siapa menepati hukum yang terkecil sekalipun akan dianggap besar dalam kerajaan surga. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah Ibu Tresia Liubun dan Rosalia Imbuk dan semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal yang kami doakan maupun yang mohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesetiaan, perbaharuilah kiranya perjanjian-Mu dengan kami berkat roti anggur ini, berkat Yesus saksi-Mu yang setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau menunjukkan jalan kehidupan kepadaku, dan hadirat-Mu menggembirakan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, semoga santapan suci ini
menguduskan kami sehingga layak menikmati janji-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang kami doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, usaha mereka, studi mereka selalu dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.